warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Tri Gayati, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Cirebon. Saya akan membuat demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal seorang pemimpin tentang kasus-kasus dilema etika ataupun bujukan moral. Saya akan mewawancarai dua kepala sekolah. Yang pertama, kepala sekolah di mana tempat saya bertugas yaitu SMP Negeri 2 Kapetakan, Bapak Saripudin SPD. Wawancara yang kedua yang saya lakukan bersama kepala sekolah dari SDN 1 Bakung Lor Kabupaten Cirebon yaitu Bapak Nazmuddin Fani SPD. Mari kita saksikan video berikut ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang Bapak berikan. Jadi saya ini akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual, mewawancarai kepala sekolah tentang bagaimana pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal seorang pemimpin, Pak. Iya. Bapak bersedia untuk diwawancarai saya? Iya, bersedia. Terima kasih Pak atas waktu yang diberikan. Jadi begini Pak, selama ini bagaimana Bapak sebagai kepala sekolah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak? Iya, jadi antara keputusan yang formal atau prosedur dengan yang seharusnya tidak akan terjadi seperti tadi dilema etika dan bujukan moral ya, itu memang sebagai kepala sekolah harus diputuskan sih ya. Sebagai contoh misalnya ya kalau misalnya kita memberikan apa dan dalam rapat dinas gitu ya, rapat dinas itu kan tidak boleh diberikan makan atau minum ya, itu aturan secara prosedur ya, tetapi secara moral itu ya harus dilaksanakan ya, harus dilaksanakan ya Bu ya, harus dilaksanakan ya, itu makanya timbul dilema bagi seorang pemimpin tuh, untuk memutuskan hal seperti itu ya. Sisi lain aturan nggak boleh, sisi secara moral harus ya, secara moral harus dilaksanakan. Maka tentunya ya dengan cara solusinya itu tetap dilaksanakan, dikasih makan ataupun minum, tetapi itu tidak bisa di SPJ-kan. Iya. Jadi tidak bisa di SPJ-kan. Jadi intinya dilemanya itu berbenturan antara aturan dan rasa sosial ya Pak? Sosial, betul ya. Ya, secara sosial ya. Lalu bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, di SMP 2 Kapetakan ini, terutama pada kasus-kasus di mana ada kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak. Jadi bagaimana Bapak pengambilan keputusannya ketika mengalami dua dilema ini, Pak? Yang kasusnya ini kepentingannya sama-sama benar. Ya, jadi yang pertama ya mencari data-data yang ada atau mencari sumber-sumber yang ada. Bagaimana kalau hal ini dilaksanakan, tetapi memang tidak benar. Nah, akhirnya dengan
mungkin kalau yang tadi contoh yang awal tadi itu dengan bendahara ini gimana solusinya? Nah, nanti bendahara itu mencari solusi dengan kepala sekolah, akhirnya memutuskan ya sudah Pak bisa gitu. Ini dikasih makan tapi nanti tidak dilaporkan. Tidak dilaporkan, jadi nanti laporannya yang bisa di SPC-kan saja. Jadi nanti Bapak tuh mencari informasi terlebih dahulu dari sumber-sumber yang ada gitu Pak ya. Iya, untuk apa ya? Sebagai dasar saya memutuskan gitu. Ya, sebagai dasar kalau saya memutuskan. Kalau ini diputuskan salah. Ya, secara moral harus gitu ya. Nah, berarti dengan tadi yang dikatakan untuk pengambilan keputusan itu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini untuk pengambilan keputusannya Pak? Ya, jadi untuk pengambilan keputusannya sebenarnya langkah-langkahnya satu, mensosialisasikan kepada yang bersangkutan ya, bahwa itu tuh nggak benar loh dikasih misalnya dari konsumsi ya. Nah, tetapi karena secara moral harus, maka langkah keduanya saya menghubungi untuk pertanggungjawabannya itu biasanya ke bendahara. Bendahara ini bisa nggak loh nanti tidak dilaporkan, tidak dilaporkan. Berarti Bapak tuh mensosialisasikan dulu tentang kebenaran aturan ya, aturan yang benar dalam penggunaan dana BOS atau keuangan mungkin ya Pak ya. Dan kemudian langkah berikutnya mengkonfirmasi dengan bendahara gitu ya Pak. Betul, iya betul. Nah, iya. Lalu Pak ininya Pak, gimana? Hal-hal apa saja yang selama ini dianggap oleh Bapak itu efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Ya, yang efektif tuh setiap program atau masalah kan biasanya disosialisasikan dulu ya. Kalau saya gitu, secara demokratis ya, secara demokratis. Ini loh aturannya begini. Bagaimana rekan-rekan guru kalau misalnya dilaksanakan, tetapi tidak ada dampak ke saya gitu ya. Jadi tidak nabrak aturan gitu. Nah itu yang efektif biasanya, jadi laporan sosialisasi dulu dan baru diputuskan dulu ya, baru diputuskan seperti itu. Nah kalau hubungannya dengan orang tua siswa itu misalnya kasus-kasus anak, kasus siswa terlibat dalam misalnya tawuran, ya tawuran yang sering terjadi itu kan. Kalau misalnya anak itu secara aturan harus dikeluarkan, tetapi secara moral saya, apalagi misalnya anak itu udah kelas 9 tuh, ya kelas 9, ini kasihan ini, ya bagaimana caranya anak ini harus kita selamatkan gitu. Akhirnya dari pihak mungkin kalau itu kan penegak hukum, karena itu kan terlibat dalam pidana ya, kriminal, tindakan kriminal, maka melibatkan penegak hukum seperti kepolisian atau kelanjutannya mungkin kejaksaan misalnya itu. Nah ini kan menyampaikan harapan dari kepala sekolah dan warga sekolah tentang anak ini supaya bisa terselamatkan, bisa menempuh ujian dan selesai melaksanakan sekolah pendidikan di sekolah ini. Gitu. Jadi mungkin keputusannya ya nanti dengan orang tua siswa juga harus diketahui ya. Kalau misalnya tidak diketahui orang tua siswa juga tetap saya disalahkan kepala sekolah itu. Jadi dikembalikan ke orang tua siswa. Kemudian saya menyarankan atau memberikan harapan kepada pihak kepolisian atau kejaksaan ya, karena kriminal gitu ya, supaya bisa diberikan solusi yang terbaik gitu.
Jadi kalau tadi saya lihat yang Bapak sampaikan, yang saya dengar dari penyampaian Bapak, hal yang efektif tadi itu Bapak mensosialisasikan secara demokratis ya dengan yang terkait, pihak-pihak yang terkait, kemudian membuat laporan dengan orang tua siswa ya Pak ya, hal-hal yang paling efektifnya. Dan kalau ya bagus sekali Pak yang efektifnya, ini untuk pelajaran untuk saya. Kemudian menurut Bapak selama ini hal-hal apa saja yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Ya, terima kasih ya Bu ya. Jadi tantangan yang sering dihadapi itu ya karena rasa ingin memutuskan secara aturan, tetapi karena rasa nggak enak tuh ya, itu tantangan terbesar. Karena rasa nggak enak, melas dan sebagainya ya. Anak ini harusnya tidak naik kelas nih ya. Tetapi anak ini rajin sekolahnya, secara aturan nggak nilainya kurang itu dan tidak punya nilai bahkan mungkinnya, tetapi anak ini rajin, kehadirannya rajin ya. Nah ini yang terjadi di kita nanti seperti itu ya, belum bisa secara tegas atau secara apa ya diputuskan langsung, apalagi kan sekarang tidak adanya, kalau untuk siswa adanya misalnya wajib belajar 12 tahun ya. Iya betul Pak. Nah 12 tahun ini kalau anak dikeluarkan kemudian tidak pindah ke sekolah lain, ini nanti apa jadinya anak ini? Iya, mungkin kalau dulu ya, kalau dulu bertindak kriminal kemudian dikeluarkan, wah jadi bajingan mungkin anak ini. Ini yang salah apa ya Bu ya, Bu ya? Iya, yang memutuskan saya nanti sampai kapanpun dia teringat, gara-gara saya dikeluarkan dari SMP kita, SMP 2 Waktakan, jadi nasib saya seperti ini gitu ya. Nah untuk yang dulu juga secara persuasif saya sudah melaksanakan ya kepemimpinan saya lah seperti itu ya. Jadi secara persuasif saya sudah melaksanakan, tidak begitu apa sih namanya itu frontal begitu, putuskan marah-marah saya enggak ya. Saya telusuri dulu permasalahannya apa, kenapa ini nggak hadir, seperti tadi pagi juga kan 2 orang loh. Iya. Iya, akhirnya saya menemukan jawaban. Iya, yang satu ini kenapa, kemana, sedang di mana, kan gitu pertanyaannya, lagi di mana, sedang di mana, kenapa? Pak, saya sedang nungguin istri sakit. Oh, kenapa nggak izin? Iya gitu. Jadi dilema moral ini, bujukan moral ya Pak. Iya, bujukan moral tuh ini. Aduh, jadinya mau marah nggak jadi. Iya, karena nungguin istri sakit kan ya Bu ya. Ya tetap sih dilaksanakan pembinaan sih, ya mestinya kasih tahu dulu. Iya. Nah ada lagi ya gitu, yang mencari kemana ini guru ini kok nggak hadir hari ini gitu. Ya akhirnya dia jawab, Pak, saya lagi nggak enak badan, jadi maaf saya nggak bisa hadir. Ya, jadi saya ucapkan semoga lekas sembuh ya. Harusnya saya marah, jadinya terus saya nggak bisa marah. Itu mungkin ya dilema itu memutuskan ini mau dimarahin atau mau diberi sanksi atau mau dikasih hukuman, tapi kenyataannya orang lagi sakit. Iya ya Pak ya. Jadi iya Bu. Ada rasa kasihan. Ada rasa kasihan. Bahkan saya berpikir tuh, ya sudahlah kalau saya yang sakit seperti itu gimana? Empati ya Pak ya. Empati, jadi rasa empati. Tapi yang mudah-mudahan aja bener alasannya ya. Sakitnya bener sakit gitu, jangan jadi sebagai alasan. Ya sampai ya udah, yang penting cepat sembuh, fit, kembali kerja lagi. Jadi menurut Bapak tadi itu tantangan dalam pengambilan keputusan itu ada berbenturan antara aturan,
rasa tidak enak, tadi rasa nggak enak, melas atau kasihan ya Pak ya. Iya, Artinya ada berbenturan antara peraturan dan rasa sosial atau kemanusiaan ya Pak ya. Iya, iya Bu, Tantangannya iya. ya Pak ya. Ya untuk Iya. di kita masih seperti itu, orang timur ya. Iya ya Pak ya. Orang timur. Ada lagi sebenarnya kasus misalnya kalau di guru tuh ada aturan kalau dalam satu atap tidak boleh suami istri. Nah ini nanti kalau dipindah ini tambah jauh, ini akan merepotkan jadinya. Iya. Nah ini Pak, apakah Bapak memiliki suatu cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Apakah Bapak tuh langsung menyelesaikan di tempat pada saat itu atau memiliki suatu jadwal untuk menyelesaikannya Pak? Jadi bentuk atau prosedurnya itu seperti apa Pak untuk cara atau jadwalnya? Dilema etika ini kan timbulnya mendadak Bu ya. Iya, tidak masuk dalam program sebenarnya itu. Jadi muncul tiba-tiba. Tidak terencana ya Pak? Tidak terencana Bu. Ya tidak terencana. Nah penyelesaiannya itu yang bagus untuk dilema etika atau apa pengaruh emosi lah ya. Itu moral ya. Ya, moral. Itu penanganan yang terbaiknya itu harusnya pada saat itu juga harus diselesaikan. Harus diselesaikan sudah selesai sudah. Jadi undang-undang saya udah, kemudian penyelesaiannya bisa dilaksanakan gitu, langsung. Kalau ditunda-tunda itu akan menimbulkan masalah baru kalau yang seperti itu. Ya jadi bagus sekali ya Bapak. Jadi Bapak tidak merencanakan, artinya penanganan kasus atau dilema etika yang terjadi di SMP Negeri 2 Kapetakan itu penanganannya harus langsung diselesaikan, tidak ditunda-tunda tadi ya Pak ya. Betul. Bagus sekali Pak, itu menjadi pengalaman untuk saya itu Pak. Iya. Lalu adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Bapak untuk membantu Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini Pak? Iya, baik ya Bu ya. Jadi pada kasus dilema etika ini saya tidak percaya begitu saja sebenarnya ya. Misalnya terhadap para guru, wakil itu saya ingin tahu sendiri permasalahannya apa gitu. Jadi harus ada, saya survei, kalau itu survei lapangan, ingin membuktikan sendiri itu Bu. Iya. Ya. Cerita ini, saya nggak begitu langsung percaya. Jadi akhirnya ya ingin bukti sendiri tuh Pak. Pendekatan dengan yang bersangkutan, ya, baik itu ngobrol. Biasanya saya nggak terlalu formal penyelesaiannya. Iya. Ada nggak Pak yang seseorang atau di dalam komunitas Bapak di SMP Negeri 2 Kapetakan yang Bapak ajak untuk membantu mempermudah Bapak mengambil keputusan? Ada nggak orang yang bisa Bapak percayai atau yang bisa Bapak libatkan dalam pengambilan keputusan ini Pak? Iya, ada Bu. Ada. Jadi keputusan saya tidak saya ambil sendiri, tetapi saya juga minta pertimbangan dari beberapa orang yang saya percaya. Ya, seperti misalnya para wakil. Ya. Itu kan berarti wakil itu kalau nggak ada saya ya wakil yang dipercaya. Nah itu pertimbangan dari para wakil ini sangat mempengaruhi saya untuk memberikan keputusan. Gitu. Kemudian juga yang mungkin orang dekat saya kan ada ya. Jadi Ada ya. harusnya itu tidak percaya pada satu orang gitu ya. Mungkin saya ini punya wakil-wakil, tetapi saya ada Informan. kalau itu informan Dari guru-guru gitu ya Pak, dari atau guru BK. yang saya dekat, bener nggak bener, karena baru itu saya putuskan. Iya. Jadi ada yang dapat membantu Bapak dalam untuk mempermudah pengambilan keputusan Iya, di jadi antaranya satu wakil. orang yang saya percaya, Iya. ya orang yang
saya beri tugas gitu. Iya. Kepercayaan saya. Yang kedua, orang dekat saya. Iya. Bisa guru-guru, TU, siswa Iya, dan lainnya. siswa, Pak, ya. penjaga sekolah ada Iya. gitu ya. Iya, baik Pak. Dari semua hal yang tadi Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat kita petik Pak dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini Pak? Iya, jadi pengalaman yang yang saya dapat, yang saya dapat dari kasus dilema etika dan pengaruh rujukan moral ini sebenarnya lebih berat sebenarnya, keputusannya lebih berat ya ketimbang misalnya yang sudah berdasarkan aturan. Kalau berdasarkan aturan A ya udah A gitu. Kalau yang dilema dilema etika dengan pengaruh rujukan moral itu sangat hati-hati. Sangat hati-hati keputusannya ya. Kadang ya saya nggak sesuai dengan hati nurani saya kok, begini nggak bisa, tapi aturannya begini ya. Harus mencari solusi bagaimana supaya ini bisa dilaksanakan tapi tidak berdampak negatif gitu. Tidak berdampak negatif seperti itu. Iya. Jadi kalau saya tarik kesimpulan dari pengalaman Bapak ini juga nanti akan menjadi pembelajaran buat saya Pak dalam pengambilan keputusan, bahwa pembelajaran yang bisa diambil tidak semua hal yang dianggap benar itu benar. Yang penting sesuai dengan aturan yang tadi Bapak ini kan itu aturan. Kemudian hati-hati yang bisa saya garis bawahi dalam pengambilan keputusan yang sering Bapak lakukan adalah hati-hati dalam pengambilan keputusan, karena kadang-kadang tidak sesuai dengan hati nurani atau akan berdampak pada hal-hal yang lain ya Pak ya. Iya, Jadi betul, iya, yang betul. bisa saya ambil kesimpulan dan pengalaman dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan. Kemudian ada garis koordinasi ya Pak ya, dari Bapak sebagai pimpinan, kemudian dengan para wakilnya, dengan guru-guru dan semua stakeholder yang ada di sekolah. Yaitu dengan diskusi dan bermusyawarah. Kemudian itu adalah langkah yang tepat dalam pengambilan keputusan yang berdasarkan nilai-nilai kebajikan, itu ya Pak ya. Betul ya, betul. Bapak terima kasih banyak atas wawancara hari ini. Semoga wawancara ini menjadi pembelajaran buat saya. Pengalaman baik yang Bapak tadi ceritakan ini akan menjadi pembelajaran buat saya dalam pengambilan keputusan yang berdasar pada nilai-nilai kebajikan universal bagi seorang pemimpin. Terima kasih Bapak, mudah-mudahan Bapak sehat selalu dan memimpin SMP Negeri 2 Kapitakan menjadi lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nazmu. Waalaikumsalam Bu Haji. Terima kasih atas waktunya telah memberikan kesempatan pada saya untuk melakukan wawancara pada Bapak Kepala Sekolah SDN 1 Bakung Lor. Ya. Tentang ini Pak, saya akan mewawancarai Bapak sebagai tugas demonstrasi kontekstual saya calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Cirebon, yaitu bagaimana pengambilan keputusan yang berdasar pada nilai-nilai kebajikan universal seorang pemimpin. Nah, bisa ya Pak ya? Ya, terima kasih Pak Nazmu. Yang akan saya tanyakan ini Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Sebenarnya dilema etika atau bujukan moral itu suatu tindakan atau hal yang membuat
bingung seorang pemimpin dalam mengambil keputusan karena antara benar dengan benar, salah dengan salah itu beda tipis sekali, Bu. Oh iya ya Pak ya. Karena antara dilema etika dan usulan moral tergantung dari melihat sudut pandangnya dari mana kita dalam mengambil keputusan itu. Oh iya iya. Jadi tapi ada perbedaan ya Pak ya, Iya. antara dilema etika dan rujukan moral ya. Baik Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak? Terima kasih Fitri, akan saya coba jawab. Dalam setiap mengambil keputusan, saya selaku kepala sekolah pasti memusyawarahkan dengan seluruh unsur yang ada di ekosistem sekolah, baik guru, murid, ataupun orang tua. Ya, itu. Memusyawarahkan ya, Iya. Pak ya. Kemudian langkah-langkah atau prosedur apa yang sepertinya yang biasa Bapak lakukan di sekolah selama ini, Pak? Jadi ketika untuk menyelesaikan permasalahan, kebiasaan yang saya lakukan yaitu melakukan briefing atau rapat terbatas secara mendadak dengan rekan-rekan guru untuk memahami atau menelaah permasalahan yang dihadapi sehingga nanti akan didapat suatu keputusan. Berarti berkoordinasi Koordinasi dengan semua warga sekolah ya Pak ya, terutama guru-guru. Iya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Menurut saya hal-hal yang dirasa efektif dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan dilema etika yaitu pertama, saya mencari informasi yang melatar belakangi permasalahan tersebut dari pribadi dulu, dari pribadi yang bersangkutan, terus mencari informasi dari lingkungan sekitar. Baru setelah kita dapat informasi dari berbagai sumber, kita musyawarahkan untuk mencari solusinya, untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi tersebut, dilema etika tersebut. Jadi dengan Identifikasi terlebih dahulu. identifikasi Iya. masalah Iya. berdasarkan latar belakang Apa sih yang masalah. menyebabkan hal tersebut terjadi? Tidak ujung-ujung langsung keputusan saja, Bu. Oh iya iya. Ya baik Pak. Kemudian hal apa saja Pak yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini, Pak? Tantangannya. Tantangannya itu satu sisi kita manusia itu punya rasa sosial, rasa kemanusiaan. Di satu sisi ketika kita salah mengikuti bujukan moral itu juga salah. Tapi kalau kita tidak mengikutinya, saya juga manusia masih punya hati dan rasa kemanusiaan. Jadi ya sangat dilematis sekali untuk memutuskannya. Berbenturan dengan Iya, hati dengan nurani hati, ya Pak ya, ya. dan rasa kemanusiaan. Iya. Inilah tantangannya ya Iya. Pak ya dalam dilema etika atau bujukan moral tadi ya. Lalu apakah Bapak memiliki sebuah cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini, Pak? Apakah Bapak itu langsung menyelesaikannya di tempat pada saat itu atau memiliki suatu jadwal tertentu yang dibuat untuk menyelesaikannya? Lalu bentuk atau prosedur seperti apa yang dilakukan, Pak? Untuk menyelesaikan sebuah permasalahan yang dihadapi di sekolah oleh guru, saya tidak serta-merta langsung memutuskan. Tapi saya itu melalui tahapan-tahapan atau beberapa langkah. Yang pertama misalnya dengan pemanggilan pertama, diskusi pertama. Setelah itu selang beberapa hari ada perubahan jeda dari yang bersangkutan. Baru nanti saya panggil lagi sampai akhirnya mencapai yang sesuai diharapkan. Jadi bertahap. Jadi ada alurnya ya, Ada Pak? alurnya. Ada alur dalam penyelesaian Pakai kasus. segitiga restitusi. Wah iya segitiga restitusi ini bagus sekali Pak. Lalu adakah seseorang atau faktor-faktor apa
yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Faktor yang mendukung saya dalam memberikan permasalahan dilema etika atau wujud moral tersebut, saya didukung oleh semua unsur yang ada di ekosistem sekolah. Itu baik dari unsur guru, unsur orang tua, terus murid, dan desa-desa yang lainnya. Jadi semua stakeholder yang ada di sekolah tersebut ya Pak ya. Dari semua hal yang tadi Bapak sampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika ini, Pak? Jadi pengalaman yang bisa diambil dari semua permasalahan tersebut, bahwa seseorang melakukan kesalahan itu pada dasarnya bukan karena keinginan atau disengaja, tapi karena keterpaksaan, karena ada sesuatu kondisi atau apa yang menyebabkan mereka melakukan kesalahan itu. Misalnya ketika yang namanya dilema etika itu, kita selaku pegawai ketika sering datang telat atau apa itu pastilah ditegur oleh pimpinan atau apa, tapi kita selaku manusia menanyakan, oh kenapa sih Bapak ini terlambat, kenapa Bapak hari ini sekian hari nggak masuk sekolah, mungkin ada faktor-faktor yang lain. Jadi kita tidak bisa memutuskan secara tiba-tiba, jadi ya harus bicara hati ke hati, Bu. Berarti ada pengalaman tersendiri ya Pak ya dalam mengambil keputusan pada dilema etika ini. Dan ada faktor sosial juga mungkin ya Pak ya. Ya, baiklah Bapak, demikian yang bisa kami wawancarai berkaitan dengan pengambilan keputusan. Bagus sekali, dan apa yang tadi Bapak sampaikan menjadi pembelajaran buat saya dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Mudah-mudahan tugas ini bisa saya selesaikan dalam demonstrasi kontekstual pengambilan keputusan pada nilai-nilai universal seorang pemimpin. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.